Ditulis di laman suara pemretkalbar.co 21 Januari 2022. Provinsi Kalimantan Barat ditengarai menjadi titik utama serbuan narkoba asal segitiga emas Golden Triangle, sekaligus lokasi transit untuk diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Mengalahkan narkoba produksi Afghanistan terutama untuk sabu. Peredaran narkoba segitiga emas ini sudah menjadi lebih sangar, karena juga melibatkan jaringan kriminal besar, transnasional, serta pemodal raksasa yang berbasis di Macau, China, Hong Kong, dan Thailand. UNODC memperkirakan bahwa total nilai regional pasar heroin buatan segitiga emas saja sudah berkisar dari 8,7 sampai 10,3 miliar dolar AS per tahun. Rata-rata omsetnya per tahun senilai 30,3 dan 61,4 miliar dolar AS. Terjadi peningkatan produksi sabu yang luar biasa dari wilayah segitiga emas, terutama dari utara Myanmar dan Laos. Mengapa narkoba berjaya di jalur segitiga emas ini? Mari kita simak perbincangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Laura di acara Cawan, Bincang Warta dan Analisa. Ya, seperti biasa, saya tidak akan sendiri. Dan hari ini kita ditemani oleh Ustazah Sabrina, seorang ketua Fatimah Kalbar. Nah, kali ini kita akan bahas tentang jalur segitiga emas narkoba. Nah, nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja ya Ustazah. Nah, apakah ancaman narkoba bagi rakyat dan umat Islam? Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan kali ini kita bisa melihat bagaimana sangat memprihatinkan kondisi umat Islam, juga masyarakat secara umum, bagaimana narkoba ini ternyata sudah masuk ke semua usia dan semua komunitas. Ini bisa kita lihat dari data kepolisian Polda ini mengungkapkan sebanyak 760 kasus narkotika dengan total barang bukti sabu-sabu ada sekitar 54,9 kg, kemudian ganja 11,5 kg, dan ekstasi ada sekitar 19.500 butir selama di tahun 2020 gitu ya. Nah, juga Polda Kalbar sendiri juga ada menangkap sebanyak 1.000 orang gitu. 6 orang di antaranya itu adalah warga negara asing. Kemudian juga Kabid Humas Polda Kalbar itu merincikan profesi tersangka yang terjerat kasus narkotika sebanyak 426 orang itu berprofesi sebagai karyawan swasta. Kemudian sebanyak 276 ada buruh atau pedagang. Dan kemudian 110 pengangguran, 64 pelajar, 59 ibu rumah tangga, 40 petani atau nelayan. Kemudian ada juga yang PNS ya, sekitar 27 orang. Kemudian 21 orang di pengajar dari tahun 2017 ya, estimasi jumlah penyalahguna narkotika sendiri di dunia itu ada rentang usia 15 sampai 69 tahun. Jadi sebesar 255 juta dengan angka kematian 190.000 orang per tahun atau 512 pecandu mati per hari. Mayoritas pecandu itu ada 74% ya, menyalahgunakan narkotika dan jenis ganja, dan 800 narkotika jenis baru yang beredar ke berbagai negara. Kemudian kalau dari hasil survei gitu ya,
dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika oleh BNN dan Dinkes di tahun 2018 di 34 provinsi di Indonesia itu angka prevalensi penyalahgunaan narkotika itu sebesar 2,1%, atau didistribusikan 3 juta penduduk Indonesia usia 10 ya, sampai 59 tahun. Penyalahgunaan narkotika dengan angka kematian 30 orang per hari. Nah, kemudian juga berdasarkan survei BNN ya dari 2018 pada 13 provinsi di Indonesia dengan populasi pekerja adalah pekerja, kemudian pelajar dan ibu. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir ya pada lingkungan pekerjaan sebesar 2,1% atau setara dengan 1,51 juta jiwa. Kemudian kalau terjadi pada kalangan pelajar ya dan mahasiswa itu didapatkan angka prevalensi sebesar 3,21% atau setara dengan 2.297.409. Kemudian kalau menurut survei nasional tahun 2021 ya, itu mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia itu meningkat ya 0,15%. Survei tersebut dilakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik. Kemudian juga disebutkan ya kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika. Yang pertama adalah kelompok yang pernah mengkonsumsi narkotika itu ada sebanyak 4.534.744 orang itu pada tahun 2019, dan angka ini ternyata ya naik gitu ya menjadi 4.027.619 pada tahun 2020. Kemudian kelompok yang setahun terakhir ya pemakai tadi ya, yakni pada tahun 2019 tadi yang itu 3.419.188 itu juga terjadi peningkatan gitu kan, dari 3.422.146 pada 2021. Kelompok yang setahun ini bukti-bukti bagaimana narkoba ini benar-benar merakyat gitu ya. Masya Allah ya, jadi sangat memprihatinkan, apalagi kita sebagai ibu gitu ya sangat khawatir gitu terhadap rusaknya generasi ke depan ya. Wah, ternyata ini benar-benar menjadi ancaman ya Ustazah bagi umat Islam dan rakyat juga. Seperti Ustazah tadi bilang, narkoba ini seperti merakyat, alhamdulillah sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, lalu bagaimana upaya pencegahan terhadap narkoba yang terus-menerus saja membuat semakin banyak korbannya? Jadi bagaimana cara dalam mencegah narkoba itu sendiri? Memang selama ini ya pemerintah itu sudah mengangkat dalam hal pencegahan narkoba itu sendiri. Itu dibuktikan dengan adanya BNN itu sendiri ya, yang khusus dalam hal penanganan narkoba. Namun ya, walaupun memang secara umum gitu ya di Kalbar sendiri ada BNN, tetapi ternyata kalau kita lihat dari kasus narkoba sendiri yang semakin meningkat tadi ya, khususnya dari berbagai daerah kabupaten gitu, bahkan juga
ada wacana juga pembuatan DMK ya Tampang ya Kalimantan Barat. Nah, namun dalam hal pelaku pengedar, pemakai dan memproduksi narkoba itu sendiri terkesan lamban. Walaupun memang jaringan ini sudah diketahui seluk-beluk sejak lama. Kemudian sanksi yang diberikan itu juga ringan dan tidak memberikan efek jerah. Nah, ini memang terlihat dari bagaimana penghentian peredaran narkoba gitu ya, meski sudah terputus ya keberadaan jaringan internasional, namun ternyata narkoba ini masih mudah saja gitu ya masuk ke terutama Kalbar itu sendiri. Nah, dimana yang sangat ironis itu adalah peredaran narkoba ini kan mengikuti segitiga emas gitu ya, yang melibatkan jaringan kriminalitas besar transnasional gitu ya, serta ternyata ada juga ya dari sisi pemodal raksasa gitu yang berbasis di Macau, Cina, Hongkong dan Thailand. Karena sindikat royal gitu kan ya, mengembalikan uang siap kepada keuangan dengan menjadikan bisnis itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari sanksi hukum yang keras dan tegas untuk menghentikan peredaran narkoba itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu ada mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba itu didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba itu sendiri. Kemudian di dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu narkotika golongan 1 ya, bagi diri sendiri itu dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 5 tahun. Nah, kemudian narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkoba golongan 3 gitu ya, bagi diri sendiri itu dipidana dengan pidana paling pidana penjara yang paling lama. Dimana penyalahgunaan dan pengedar narkoba sebenarnya itu berbeda dengan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Ini dilihat dari pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika. Misalnya lihat dari sanksi ya bagi pengedar narkoba di golongan 1 tertera pada pasal 111 sampai dengan 115 Undang-Undang Narkotika itu dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit itu 800 juta rupiah dan paling banyak itu ada 10 miliar rupiah. Kemudian sanksi bagi pengedar narkoba golongan 2 itu tertera dalam pasal 111 sampai dengan 121 Undang-Undang Narkotika itu dijerat minimal 5 tahun dan maksimal 3 tahun serta denda paling sedikit 800 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian sanksi bagi pengedar narkoba golongan 3 tertera dalam pasal 122 ya sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika dijerat hukuman penjara minimal 2 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara serta denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar. Namun kalau kita lihat sanksi-sanksi tersebut belum membuat efek jerak ya bagi produk yang memproduksi, kemudian peredarannya dan kemudian narkoba itu untuk berfungsi. Dan ini didukung ya dengan lemahnya penjagaan perbatasan sebagai faktor juga yang memudahkan gitu ya barang haram ini masuk.
menurut Kapolda Kalbar, Irjen Budi Haryono mengungkapkan ada puluhan jalur tikus gitu yang sering digunakan oleh pengedar narkoba. Ada 52 desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan sering digunakan oleh pengedar. Kemudian belum lagi suap gitu yang dilakukan dan membuat penjagaan perbatasan semakin ketat. Nah, sehingga ya kalau kita lihat dari sini ya bagaimana terkait dengan peredaran narkoba itu sendiri seperti itu, jadi masih belum maksimal ya dalam hal pencegahan narkoba itu sendiri yang dilakukan selama. Insya Allah ternyata pencegahannya sudah sangat banyak dan itu sudah dilakukan, namun kenyataannya narkoba ini terus saja meningkat. Nah, kira-kira Ustazah, sebagai seorang muslim kita meyakini Islam ini insya Allah pasti Allah sudah menyiapkan permasalahan itu udah dengan solusinya. Tentu pasti Islam ada dong solusinya. Nah, mohon penjelasannya Ustazah. Baik. Nah, jadi bagaimana dalam hal ini ya, Islam itu mampu mengentaskan narkoba itu sendiri itu terkait baik mekanisme Islam ya dalam pemberantasan narkoba maupun dalam penjagaan perbatasan itu sendiri, sehingga narkoba ini tidak mudah bukan masuk ke wilayah muslim. Tentunya kita kembalikan kesadaran tertinggi kita sebagai seorang muslim. Tentunya kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari umat ya, yang ikut bertanggung jawab gitu kan atas persoalan termasuk persoalan narkoba gitu. Dimana kita menyaksikan fakta yang sangat mengiris hati seperti itu. Tentu harus ada upaya dari kita ya untuk memberantasnya. Nah, tentu saja jika kita melihat realitas fakta tadi gitu, jelas solusinya tidak cukup gitu kan dengan dilakukan pemulihan, kemudian pembinaan dan upaya rehabilitasi saja. Kenapa? Karena persoalan narkoba ini adalah problem yang sistemik. Maksudnya, ya kejahatan narkoba ini hanyalah ya salah satu masalah ya yang membelit bangsa ini, selain juga carut-marutnya masalah politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang semuanya itu saling berkaitan. Hingga persoalan narkoba ini pun tentu saja ya berkaitan dengan masalah tadi. Nah, maka jika kita itu ingin ya mengentaskan narkoba secara tuntas ya, penyelesaiannya itu haruslah bersifat mendasar dan menyeluruh seperti itu. Nah, setidaknya itu dibutuhkan ada 3 unsur pokok ya yang dibutuhkan dalam memberantas peredaran narkoba yang bersifat sistemik. Pertama ya, individu yang bertanggung jawab, adanya keterlibatan masyarakat. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol ya antara sesama anggota masyarakat. Dan yang ketiga, peran negara dalam menjalankan aturan secara tegas, juga menerapkan sanksi yang berefek jerak gitu, sehingga ampuh meminimalisasi munculnya kasus-kasus serupa. Yang pertama tadi yang terkait dengan ketakwaan individu. Terkait dengan seseorang individu itu kan yang bertakwa itu akan menyadarkan amal perbuatannya itu kepada hukum Allah Subhanahu wa taala semata gitu. Kesadarannya itu bahwasannya Allah itu kan akan senantiasa ya mengawasi kita ya, mengawasi hamba-hambanya gitu. Itu adalah sebagai kontrol utama sebenarnya dalam mengarungi kehidupan gitu. Nah, yang kita itu seharusnya sebagai seorang muslim
wajib terikat kepada hukum Allah. Apalagi terkait dengan narkoba dan berbagai jenisnya, ini kan di dalam Islam ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dengan ketakwaan ini mendorong orang untuk menghindari bahkan menjauhinya dari kehidupan kita secara pribadi atau secara. Kemudian faktor yang kedua tadi ya, terkait adanya masyarakat terkontrol ya, yang tentu saja memiliki perasaan, pemikiran dan terikat kepada aturan atau syariat yang sama gitu kan, ini yang akan memunculkan kontrol sosial nantinya di tengah-tengah masyarakat, di mana itu dilakukan semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar tentunya gitu. Ini harus menjadi sebuah tradisi keseharian masyarakat Islam ya, seperti itu. Nah, maka akan jelas ya kontras dengan masyarakat sekuler seperti saat ini ya, yang memang cenderung individualis gitu kan, kemudian cuek gitu dengan lingkungan sekitar. Tapi seharusnya peran masyarakat tadi sebagai pengontrol gitu ya, itu harusnya gitu ya, dengan melakukan amal itu akan memberikan gitu ya, suasana keimanan gitu di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga itu juga berperan dalam hal mencegah gitu ya bagian masyarakat yang lain untuk melakukan tindakan kejahatan. Nah, kemudian faktor yang ketiga tadi adalah peran negara gitu, dalam menjalankan aturan serta menerapkan sanksi gitu, dengan tegas tanpa pandang bulu gitu ya, tidak lemah dan juga memudahkan migrasi ya. Tidak mengenal kompromi dalam menjalankan hukum syariat gitu terhadap para pengguna narkoba itu sendiri, dengan memberikan sanksi ya, yaitu takzir ya, baik itu dicambuk atau dipenjara atau sanksi takzir lain yang memang itu sesuai dengan keputusan kodi. Nah, maka harmonisasi ketiga unsur ini ya akan mencegah gitu berulangnya kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri, sekaligus memutus rantai peredaran narkoba ya dalam berbagai bentuk. Dan mekanisme ini akan sulit diterapkan dalam sistem sekuler saat ini gitu. Maka ya yang mestinya gitu ya, narkoba ini akan bisa tuntas jika memang diterapkan ya berdasarkan sistem gitu dari Islam gitu kan, yang berasal dari Allah, yang memang kafah ya, yang memang menyeluruh dan paripurna gitu. Maka insya Allah akan mampu gitu melepas penyalahan narkoba itu sendiri, sekaligus juga memutus sindikat peredaran narkoba hingga ke akar-akar. Kemudian terkait dengan peluang narkoba itu masuk gitu kan, yang tadi lewat jalan tikus atau lewat jalan perbatasan, Islam sendiri itu juga memberikan solusi gitu terkait dengan ini gitu, dimana menjaga perbatasan atau ribat di dalam Islam itu sendiri memiliki keutamaan yang agung ya gitu. Jadi menjaga wilayah perbatasan itu adalah amal yang utama dan takarruf ya, yang agung kepada Allah. Dimana ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ya, berdasarkan hadis muttafaq alaihi Al-Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, menjaga wilayah perbatasan satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia serta isinya ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang setiap haid ditutup amalnya ya, kecuali penjaga wilayah perbatasan.
maka amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat serta diselamatkan dari para pengungsi dalam kubur. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis tersebut digolongkan sebagai hadis sahih. Nah, ini solusi tuntas ya Islam kafah gitu ya dalam meningkatkan intinya kita harus sangat khawatir terhadap permasalahan narkoba ini. Nah, jadi kita harus meyakini Islam mempunyai solusi dalam memberantas narkoba ini. Nah, tak terasa kita sudah di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz jazakallahu khair ya Ustazah sudah menemani saya hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di acara cawan berikutnya, tentu saja dengan tema yang berbeda dan insya Allah dengan Ustazah yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.